sebenarnya kalau bisa technical analysis itu lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya akun tanaman ini mindsetnya itu spot trading. Jadi ketika kita punya ilmunya ya dipakai, tetapi ketika enggak ya pakai cara yang biasanya kita pakai gitu. Dulu pakai jurnal itu manual nih, contoh layar Rijal. Aku catat di setiap Mei, Juni, berita hari ini, April, Maret, Februari. Aku nyatat core CPI itu dari bulan sebelumnya ke bulan Juni ini naik atau turun. Bisa di journaling pribadi tapi nggak ada kolomnya, ya udah catat aja. CPI yang pengaruhnya apa? Oh PPI. Ya udah nanti tinggal nyocokin saja. Simple banget fundamental. Selamat malam, apa kabar? Baik Pak Tama, malam. Malam. Ini kok yang di sini nggak kedengeran, Jal. Naikin dulu, Jal. Aman, Jal. Oke, sebentar. Oke, dengan siapa, di mana kalau boleh tahu? Dengan Aisyah di Bekasi, Pak. Aisyah di, sorry? Bekasi. Oh, Bekasi. Saya suka tuh Bekasi. Oke. panas gak sih Mas? Bekasi panas. Iya. Tapi aku ke sana ke FTL. Tetap aja FTL. Tetep aja FTL Under 30. aman. Oke, sudah trading lama nggak ini Bu Aisyah ini? Saya trading dulu waktu tahun 2019 terus berhenti kan karena nggak tahu analisanya itu seperti apa, trading ngawur pokoknya. Terus saya mulai lagi 2 bulan yang lalu, awal bulan Juli. Oke, Pertengahan Juni. 2019 MC ya? Iya. Banyak gitu. Mungkin bagi saya sih banyak ya. Ya mungkin bagi beberapa orang mungkin nggak terlalu. Bagi saya tuh banyak, lumayan 5 juta. Oke. Terus 2 bulan yang lalu mulai lagi. Kenapa ini? Biasanya kan ada yang ke-trigger nih. Kenapa ya aku mulai lagi gitu. Kenapa ini? Karena itu ya mulai di TikTok kan mulai dari viralnya Pak Timothy itu tuh yang kripto. Okay. Terus saya pernah main ini nih. Saya cari banyak komenan. Ini Pak Rizky Aditama paling enak kalau misalnya ngajarin forex. Oh ya udah, saya coba cari YouTube-nya. Okay. Terus ikut kelasnya. Kelasnya siapa ini? Kelasnya Pak Rizky ini yang ikut jadi member. Oh, di YouTube. YouTube. Okay. Iya. Udah belajar sampai mana lagi. ini kira-kira? Udah belajar sampai mana sekarang? Kalau saya sih mulai dari 0 sampai yang terakhir tuh Fibonacci ya, sampai situ. Okay. Cuman kan karena saya sambil kerja nih, kerja saya hampir 12 jam kan di retail. Jadi kalau misalnya pakai yang SLTP terus saya harus mantengin chart, kayaknya kurang cocok. Saya lagi coba yang akun tanaman, Pak. Udah growth sih lumayan. Oke, menarik. Sebentar. Oke, sampai baca sampai Vivo. Menarik. YouTube udah 2 bulan. Oke. Akun tanaman sudah sampai mana? Sekarang udah jalan pakai akun Sen kan? Tapi kan ya. Iya, akun Sen. Oke. Modal di bawah 10 lah ya. Sebenarnya. Ya. Oke, 10 pakai. Oke. Udah growing. Nah, ini tanya nih. Udah growing, udah lumayan Pak, walaupun kadang satu hari yang TP 2 pair kan, 1 pairnya kan $2 ya, jadi $4 gitu, atau kalau lagi bagus kadang bisa sampai $10, $15 gitu, lumayan sih. Tuh kan, lumayan loh, akun tanaman ini. Iya serius loh, ini modalnya gede juga nggak Mas? Ini Bu. Soso sih. Ya Bu Aisyah ini berapa tadi, 10 juta ya Bu ya? Iya. Tuh, segitu maksudnya. Tetap growth. Ini udah berapa bulan? Berarti saya nyoba kemarin baru akhir Juli ya, tanggal 29-an kalau nggak salah. Baru banget. Baru? Iya, sampai sekarang udah dapat $160 kayaknya deh, sekitar 2,6 juta. Lumayan dong. Oke. 26%.
Kalau tak lihat itu agak terlalu agresif Mas Ian, Bu Aisyah. Oh, oke. Oh iya. itu diturunin lagi aja untuk lot size-nya atau layernya itu agak diturunin aja sedikit lagi. Soalnya nanti ada saatnya market itu nggak sesuai. Ada saatnya. Oke. Dan itu gede banget. Jadi ketarik Iya, Pak. nanti bakalan gede. Hati-hati. Iya Pak. Itu yang saya rasain sekarang. Wah. Floating, Bener kan? Itu floatingnya ada. udah nyampe $200. Oke, nah bener kan? Berarti ada saatnya memang kayak gitu. Itu kebesaran. Kelihatan banget kalau kebesaran. Akun tanaman itu biasanya di 2-5% untuk dapatnya per bulan. Kalau emang lebih dari itu berarti kebesaran, turunin aja lot size-nya atau jaraknya agak dilebarin. Itu juga bisa. Oh, gitu. oke. Ya. Barusan Oke, dari beberapa itu saya mau tanya Pak, sekitar 5 pertanyaan nih seputar akun tanaman ya. Boleh. Banyak banget Bu 5. Oke. Itu saya udah rangkum Pak dari kemarin. Aduh, ini salahnya gimana ya kok Siap. gede Oke. banget Tadi ya. gitu. Oke. Boleh. Silakan. Nomor satunya. Yang pertama itu untuk akun tanaman kan saya pakainya tuh itu ya RSI sama EMA 20 sama EMA 200 sama EMA 30. Oke. Nah, saya berpatokan dari situ Pak. Jadi kalau misalnya candlenya itu di bawah EMA 200 berarti saya fokus buy nih, buy gitu. Dari RSI. Ya, nah yang saya tanyain itu kita cari kita lihat time frame-nya tuh di daily kah, di H4 kah atau gimana Pak? Soalnya saya compare H4 sama day1 tuh, jadi H4-nya tuh kayak GU ya, GBP/USD. Jadi dia tuh di H4-nya tuh dia candle-nya itu di bawah EMA, fokus sell kan. Waktu saya cek di daily di GU, ternyata candle-nya di atas EMA. Average gitu Waduh, ya. saya bingung tuh Pak. Ya, jadi bagusnya tuh di time frame mana Oke. gitu. Menarik. Saya jawab satu persatu aja Bu ya, biar enak. Oke, kalau yang RSI sama EMA ini menarik karena indikator itu biasanya memang ada dua tren. Oke, trennya ini pakai moving average kan, kalau di bawah berarti dia sedang tren turun. Dan entry trigger kalau bilang atau key level atau RSI ini juga bisa jadi entry trigger. Dimana ketika harganya terlalu mahal ya kita mulai jual, atau terlalu murah ya kita mulai beli. Gitu. Jadi dua indikator ini udah sangat-sangat cocok buat ibu sebenarnya. Untuk time frame yang digunain sebenarnya jangan, kalau RSI saya saranin H1 ke atas. Kalau H1 ke bawah itu terlalu noise. Nggak begitu bagus. Temen pakai akun tanaman pakai RSI aja Bu sebenarnya Bu. Jadi dia ngeceknya itu di H4 aja. RSI masih belum nyentuh, next. Besok aja. Oh, ini udah nyentuh, dia buy, turun lagi, buy lagi. Kemudian udah balik ke katakanlah di RSI 50 dia close semua. Jadi lebih tertata dia. Siapa sih? Si Reza itu pakai RSI. Profit. Aneh kan? Akun tanaman itu. RSI full tanaman. Iya. Pakai RSI aja. Dia lihat H4. Saya kalau ngajarin orang kayak super simple loh biasanya kan. Jadi aku lihat RSI H4, kalau ini naik kamu sell, naik lagi sell, nanti kalau di total masih untung close. Itu simple. Karena kebanyakan orang itu rugi karena over leverage. Nah, gitu. Jadi dicoba aja di H4. Oke. Terus kalau yang EMA-nya lihatnya di frame berapa Pak? EMA di sini kan untuk nyari tren ya sebenarnya. Jadi tetap kalau memang pakai indikator kayak gini ya satu time frame biasanya orang-orang itu. Jadi kalau misalnya sama-sama RSI-nya H1, EMA-nya juga H1 gitu ya Pak? Satu time frame. Oh. Biasanya seperti itu. Oke. Ya, saya sambil nyatet ya Pak, maaf. Oh, Pak. siap. Terus Sebenarnya bisa diulang lagi kok nanti videonya. Oke, di YouTube-nya. Terus yang kedua itu kan berarti kan tadi kan Pak Tama bilang ya kalau misalnya kita fokus sell dan dia udah di RSI 50 itu kan di close ya. Berarti kita nggak usah cek chartnya nih pembalikan tuh seperti apa, misal double bottom atau
double top gitu nggak usah ya Pak? Gini, jadi akun tanaman ini buat orang yang kayak nggak ada waktu ataupun nggak peduli market structure, nggak peduli technical analysis seperti apa sebenarnya Bu. Jadi itu untuk orang-orang seperti itu. Dan sebenarnya kalau bisa technical analysis itu lebih bagus lagi, karena contoh nih udah ada sell posisi, oke, karena ada gini, dia naik, harga naik, ini lebih bagus lagi nih entry-nya, harganya lebih bagus lagi karena supportnya lebih di sini, dia lebih bagus lagi, serok lagi lebih tinggi. Jadi sebenarnya akun tanaman ini mindsetnya itu spot trading. Jadi trader like investor, spot trading. Jadi ini bagus, harganya lebih bagus nih, aku mau sell posisi lebih gede lagi, kenapa enggak? Jadi ketika kita punya ilmunya ya dipakai, tapi ketika enggak ya pakai cara yang biasanya kita pakai gitu. Itu sebenarnya Bu. Jadi bisa dipakai, katakanlah ada double bottom mau close, monggo, enggak juga enggak ngaruh itu, sumpah enggak ngaruh. Oke. Terus yang ketiga nih Pak, buat Kak Eca ya. Maaf nih, ada nggak sih jurnal fundamental misal nih, kan kayak CPI, NFP itu kan berasal dari news-news yang kecil ya. Betul. Bisa nggak sih kayak kita nih di setiap news kecil nih hasilnya kita dibikin jurnal tuh. Jadi waktu misalnya hasilnya nih, ternyata USD menurun, itu kayak dibikin jurnal gitu, bisa nggak sih Kak? Jadi kita udah tahu nih gitu. Tunjukin jurnalnya aja. Nice question Bu. Jadi aku dulu pakai jurnal itu manual. Nih contoh layar Rijal. Nih di sini aku catat di setiap Mei, Juni, berita hari ini, April, Maret, Februari, Januari, Desember, CAD. Ini kayak contohnya dibuka di Juni nih. Aku nyatat core CPI itu dari bulan sebelumnya ke bulan Juni ini naik atau turun. Oh ternyata dia turun di 0,1%. CPI-nya gimana dan yang lain-lain ku catat lengkap banget itu di per USD. Nah biasanya datanya aku pakai buat apa? Datanya aku pakai buat ngelihat nanti NFP-nya naik atau turun, atau kalau kita susah-susah daripada scroll lagi nanti dilihat aja nih. Oh PPI-nya ternyata naik di bulan ini, berarti bulan selanjutnya kita bakalan apa? Bakalan CPI nge-buy juga, soalnya biasanya PPI kan indikator buat CPI kan. Jadi bisa di journaling pribadi tapi nggak ada kolomnya, ya udah catat aja. Oh prelim UOM naik nih, oh turun berapa. Sebenarnya simple kok Bu. Jadi dilihat aja bulan atau CPI yang pengaruhnya apa? Oh PPI. Ya udah nanti tinggal nyocokin saja, tinggal cocokin aja. Simple banget fundamental sebenarnya. Makanya kita bikin AI aja. Biar gak buat ganti rencana. Oke, terus yang keempat nih. Maaf ya Pak. Santai aja. Maaf Pak. Jadi gini, kan saya pernah lihat di itu ya, di YouTube-nya Pak Tama tentang multiple time frame ya. Nah, ini buat pengetahuan aja sih Pak. Saya memang lagi pakai akun tanaman. Cuman kalau misalnya akun tanaman saya udah growth, saya pengen coba kayak momentum, kayak yang lain gitu, strategi yang lain gitu, biar lebih paham juga. Oke. Nah, kalau misalnya yang multiple time frame itu kita lihat di day satunya, lihat EMA-nya dia tuh trennya naik. Terus di H4-nya kita naiknya trennya turun. Nah, di M30 turun juga Pak. Itu gimana ya? Mbak lihat yang mana gitu maksudnya gitu kan? Ya, itu jadi kesimpulannya tuh sebenarnya trennya itu kemana gitu. Liatin di layarku dong. Oke. Jadi contoh ada tren naik. Ya, tren naik. Oke. Kemudian di time frame kecil atau di time frame H1 trennya turun. Kemudian di time frame lebih kecil lagi, contoh trennya sedang naik. Nah, gini. Berarti di sini ada tetap perspektif. Jadi ketika orang itu bilang XAU sekarang trennya naik, tergantung time frame berapa tuh. Misalnya gitu. Orang biasanya di situ salahnya. Tergantung time frame berapa yang naik. Kalau dilihat keseluruhan, ini trennya sedang naik. Tetapi ketika kita contoh nih, kita tarik garis, oke, tren kecil sekarang sedang turun Pak. Yes. Kemana? Ya mungkin ke area sininya.
Jadi tren sedang turun, yes. Berarti kita pakai yang mana? Iya, dua-duanya bisa. Karena kita bisa tunggu harga turun, tren turun sampai ke area trend line sebelum kita lanjut buy lagi, atau kita bisa sell posisi aja sampai nyentuh ke area trend line. Jadi multiple time frame itu menggabungkan beberapa time frame. Nah, jadi kalau mau ngelihat, oke, time frame besar itu naik, time frame kecil itu turun. Oh, berarti lagi koreksi nih sebelum lanjut untuk naik. Nah, gitu. Simple Oke kok. Pak, itu udah paham. Ya, Siap. paham Pak. Ya, untuk yang kelimanya udah terjawab Pak tadi Oke. bersamaan. Siap. Udah cukup Siap, Pak. bisa. Jadi rekap dong. Thank you Buat dong pertanyaan untuk aja. siap. Thank you untuk callingnya. Sampai ketemu di Discord kalau gitu. Ya, terima kasih Pak Tama. Selamat malam. Mari. Selamat malam. Terima kasih Bu. Saya See you semuanya. Bye bye.